Oke ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, hari ini kita akan membahas mengenai metode ilmiah ya. Materi ini sebetulnya ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Ya, sebelumnya kita mempelajari tentang hakikat sains atau hakikat IPA ya. Kemarin Anda sudah mempelajari bahwa di dalam IPA itu ada 3 dimensi, gitu ya. Jadi di dalam hakikat IPA itu ada 3 dimensi. Yang pertama adalah produk, ya. Yang pertama adalah produk, kemudian yang kedua adalah proses, dan yang ketiga adalah sikap ilmiah, begitu ya. Produknya adalah pengetahuan, ya. Jadi di dalam IPA itu ada produknya adalah pengetahuan ilmiah. Oke, kemudian di dalam IPA juga ada proses. Prosesnya kita sebut dengan istilah metode ilmiah, begitu. Kemudian di dalam IPA juga ada sikap. Sikapnya kita sebut dengan sikap ilmiah. Nah, ketiga dimensi tersebut dia melekat pada IPA, melekat pada sains. Jadi kalau Anda lihat, Anda cermati, Anda baca, Anda pahami definisi dari sains, ya, definisi dari IPA, itu memperlihatkan bahwa di dalam definisi itu ada 3 dimensi yang terdapat di dalam IPA atau di dalam sains. Jadi yang pertama ada produknya adalah pengetahuan, ya, pengetahuan sains. Kemudian yang kedua ada prosesnya adalah metode ilmiah. Kemudian yang ketiga ada sikapnya kita sebut dengan istilah sikap ilmiah. Oke, nah ketiga dimensi tersebut itu yang nanti Anda harus jadikan sebagai pegangan ya ketika nanti Anda harus mengajarkan sains kepada peserta didik ya, termasuk di dalamnya biologi, karena biologi itu menjadi bagian dari bidang kajian sains begitu ya. Jadi ketika nanti Anda mengajarkan sains, mengajarkan biologi kepada peserta didik, ya jangan lupa ya yang harus Anda ajarkan tidak hanya produknya saja. Jadi yang harus Anda ajarkan tidak hanya produknya saja, tidak hanya pengetahuannya saja. Tapi di samping pengetahuan yang harus Anda ajarkan, Anda juga harus mengajarkan ada proses ilmiahnya, ya. Anda harus ajarkan juga metode ilmiahnya, karena semua pengetahuan ilmiah, semua produk IPA, ya, pengetahuan ilmiah lahir dari metode ilmiah sebetulnya begitu ya. Kemudian jangan lupa juga ketika nanti Anda mengajarkan sains, mengajarkan biologi, ada sikap ilmiah juga yang harus Anda bekalkan kepada peserta didik ya. Jadi pemahaman Anda terkait dengan hakikat IPA, hakikat sains ini menjadi sesuatu yang penting ya, menjadi sesuatu yang nanti harus mendasari segala bentuk tindakan pengajaran yang nanti Anda lakukan ya ketika mengajarkan sains, ketika mengajarkan biologi. Ya, jadi jangan lupa ya bahwa di dalam IPA itu ada produk, ada proses, ada sikap. Jadi itu yang nanti harus Anda bekalkan kepada peserta didik. Tuh, ya. Anda harus membekalkan produknya, Anda harus membekalkan prosesnya, metode ilmiahnya, kemudian juga Anda harus membekalkan sikap ilmiahnya. Begitu. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, ya kita akan bahas salah satu dimensi dari hakikat sains. Ya, di dalam sains seperti yang tadi Bapak sampaikan ada dimensi proses. Ya, prosesnya kita sebut dengan metode ilmiah. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai metode ilmiah. Oke, metode ilmiah ini menjadi sesuatu yang penting, ya, menjadi sesuatu yang penting. Kenapa penting? Karena semua produk IPA, ya, semua produk IPA, baik itu fakta maupun konsep, prinsip, hukum dan lain sebagainya, itu semuanya lahir dari metode ilmiah.
Ya, semuanya lahir dari metode ilmiah. Jadi yang nanti Anda ajarkan kepada peserta didik itu kan produk IPA. Ya, produk IPA. Pengetahuannya pengetahuan IPA. Ya, pengetahuannya adalah pengetahuan biologi. Pengetahuannya kalau kita kategorikan adalah pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah ini lahir dari metode ilmiah. Jadi dikonstruksi, dibentuk melalui serangkaian proses sistematis. Proses sistematisnya itu yang kita sebut dengan metode ilmiah. Nah, dulu ilmuwan itu menghasilkan pengetahuan ilmiah, menghasilkan mereproduksi pengetahuan ilmiah itu melalui metode ilmiah, begitu ya. Nah, pada prinsipnya sekarang pun ketika nanti Anda harus mengajarkan sains, ketika Anda nanti harus mengajarkan biologi kepada peserta didik, maka pengalaman belajarnya harus seperti pengalaman belajar seperti ilmuwan dulu merekonstruksi atau mengkonstruksi pengetahuan ilmiah tersebut. Ya. Jadi ceritanya dulu ya, ilmuwan itu menemukan pengetahuan ilmiah melalui pengalaman metode ilmiah, melalui langkah-langkah prosedur yang kita sebut dengan metode ilmiah. Nah, sekarang pun Anda ya, ketika nanti Anda menjadi guru, itu kan mengajarkan pengetahuan ilmiah kepada peserta didik. Maka nanti ya, pengalaman belajarnya itu harus seperti pengalaman belajar ilmuwan ketika menemukan pengetahuan tersebut. Ya, ilmuwan itu menemukan pengetahuan ilmiah melalui metode ilmiah. Maka dari itu nanti metode ilmiah ini harus menjadi pengalaman belajar keseharian. Ya, pengalaman belajar keseharian yang harus nanti Anda lakukan ketika mengajarkan biologi, ketika mengajarkan IPA, sains kepada peserta didik. Begitu, ya. Sehingga di sini ya posisi metode ilmiah menjadi sesuatu yang penting. Ya, Anda pahami sebagai seorang calon guru, kemudian nanti ya tentunya Anda harus kuasai juga ya prosedur-prosedur dalam metode ilmiah ini perlu Anda kuasai dengan baik. Karena nanti ketika Anda menjadi seorang guru biologi, menjadi seorang guru IPA, ya ketika nanti Anda menyelenggarakan proses pembelajaran harus seperti pengalaman ilmuwan. Ya, harus seperti pengalaman ilmuwan menemukan pengetahuan tersebut. Ya, salah satu caranya melalui metode ilmiah begitu. Sekarang kalau kita lihat di kurikulum pun sama. Ya, kalau kita lihat di kurikulum 2013, kemudian di kurikulum mata pelajaran IPA, mata pelajaran biologi, mengajarkan biologi itu, ya, mengajarkan IPA itu harus melalui scientific process. Harus melalui scientific method, ya, scientific process. Sehingga di sini posisi dari metode ilmiah menjadi sesuatu yang penting Anda pahami, Anda pelajari. Oke, tadi Anda sudah mempelajari bahan materi tentang metode ilmiah. Ada yang ingin cerita ya terlebih dahulu sebelum Bapak jelaskan lebih lanjut terkait dengan metode ilmiah? Silakan, barangkali ada yang mau cerita dulu ya terkait dengan apa yang sudah Anda pahami terkait dengan metode ilmiah dari hasil tadi Anda membaca. Alwan. Ya Pak, saya ingin menyimpulkan mungkin begini Pak. Berarti Pak, metode ilmiah ini tidak hanya terbatas pada satu materi, jadi berbagai materi seperti di agama atau di sosial itu juga bisa mungkin Pak kalau metode ilmiah mempelajari. Oke, bisa. Karena ini kan prosedur ya, prosedur saintifik, ya, prosedur yang dibenarkan untuk mengkonstruksi atau menghasilkan sebuah pengetahuan ilmiah. Kan pengetahuan itu beda-beda. Ada pengetahuan yang biasa saja, ada pengetahuan yang dikategorikan ke dalam pengetahuan ilmiah. Nah, pengetahuan ilmiah ini dihasilkan melalui langkah-langkah metode ilmiah. Ini ya tidak hanya berlaku di dalam IPA,
di dalam ilmu-ilmu yang lain pun, di dalam ilmu sosial, di dalam ilmu agama juga bisa berlaku, ya, proses ini atau pengalaman ini, begitu. Begitu ya. Siap, Pak. Yang lain silakan, ada yang mau bercerita terlebih dahulu terkait dengan apa yang sudah Anda pahami tentang apa yang tadi sudah dibaca. Ya, tadi kan Anda baca ya, Anda mempelajari bahan ajar yang sudah Bapak sampaikan. Silakan, barangkali ada yang ingin menyampaikan apa yang sudah Anda pahami. Faisal, silakan Faisal. Tentang yang saya pahami, yang tadi saya baca di PowerPoint ya Pak ya, Ya, metode ilmiah tuh ada beberapa caranya gitu Pak, untuk mendapatkan hasilnya tuh. Apa yang pertama tuh kita mengamati terlebih dahulu, mulai panca indera kita, kemudian membuat hipotesis, kemudian diuji dan menarik kesimpulan gitu. Nah, kesimpulan itu ada yang bersifat induktif dan deduktif. Induktif itu khusus dan deduktif itu secara luas gitu Pak. Itu Pak. terima kasih Faisal. Yang lain silakan. Aldis, silakan Aldis, Aldis Muhammad Hanif. Ya Pak, izin menambahkan ya. Jadi metode ilmiah itu adalah mekanisme cara mendapatkan pengetahuan yang terdiri dari beberapa tahapan kerja. Yang pertama ada kebutuhan objektif, perumusan masalahnya, pengumpulan teorinya bagaimana, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisisnya, dan penarikan kesimpulan yang sifatnya itu efisien dalam penggunaan sumber daya seperti penggunaan tenaga, penggunaan biaya, dan penggunaan waktu. Dan terbuka, itu dapat dipahami oleh siapa saja yang melakukan metode ilmiah tersebut. Dan teruji. Paling cuma segitu, Pak. Oke, terima kasih Aldis. Satu orang lagi silakan. Hilda, silakan Hilda. Bapak, sebelumnya minta maaf karena sinyalnya jelek, jadi nggak bisa on-cam. Iya, silakan. Dari apa yang sudah saya baca dapat disampaikan, jadi metode ilmiah itu diperoleh ketika kita mengamati suatu fenomena, kita bertanya-tanya terhadap fenomena itu, kayak timbul pertanyaan. Nah, dari pertanyaan itu karena sifat dasar manusia ingin tahu, jadi melakukan pengamatan. Nah, setelah melakukan pengamatan ini, diujilah untuk mendapatkan produk IFA, diuji dan ditarik kesimpulan melalui penalaran induktif. Nah, hasil dari kesimpulan itu akan menghasilkan produk IFA. Segitu, Bapak. Oke, ya. Terima kasih Hilda. Oke, Bapak harapkan yang lainnya juga sudah membaca tadi ya, sehingga ya sedikit banyaknya Anda sudah bisa memahami begitu ya apa yang dimaksud dengan metode ilmiah. Oke, jadi seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa metode ilmiah ini menjadi sebuah prosedur ya, prosedur atau langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh siapapun
untuk bisa menghasilkan sebuah pengetahuan ilmiah. Ya, jadi nanti si hasilnya itu ya pengetahuan yang dihasilkan melalui langkah-langkah metode ilmiah ini kita sebut sebagai sebuah pengetahuan ilmiah. Ya. Nah, karena pengetahuan ilmiah, maka nanti tingkat kebenarannya ya atau tingkat kesahihannya akan tinggi. Berbeda dengan jenis pengetahuan yang lain yang memang tidak dihasilkan melalui langkah-langkah metode ilmiah. Oke, kalau kita lihat di sini ya, metode ilmiah ini adalah mekanisme atau cara untuk mendapatkan pengetahuan ya dengan prosedur yang didasarkan pada suatu struktur logis yang terdiri dari tahapan. Nah, di sini tahapannya ya. Adanya kebutuhan objektif ya. Ini biasanya diawali dengan proses yang kita sebut dengan observasi. Jadi diawali dengan proses observasi, dari situ nanti akan muncul adanya kebutuhan objektif ya, atau ada pertanyaan ya, ada pertanyaan terkait dengan fenomena yang diobservasi ya, fenomena yang diobservasi. Jadi gini ya, kalau Anda melihat sesuatu kemudian Anda nggak tahu, pasti akan ada pertanyaan dalam benak pikiran Anda gitu ya. Sebagai contoh misalkan ya, contoh sederhana, Anda melihat daun ya, Anda melihat daun. Nah, ketika Anda mengobservasi melihat daun, mungkin dalam benak pikiran Anda ada pertanyaan, kenapa daun warnanya hijau? Ya, apakah ada pigmen warna hijau di situ? Ya. Kemudian Anda perhatikan lagi, daun yang masih muda itu warnanya hijau, sedangkan daun yang sudah tua warnanya itu berubah menjadi kuning, menjadi merah, atau warna yang lain. Nah, kalau misalkan Anda nggak tahu, pasti dalam benak pikiran Anda akan ada pertanyaan. Kenapa daun yang sudah tua, warna daunnya berubah menjadi kuning atau menjadi merah? Ya, apakah pigmen warna hijaunya berubah jadi kuning? Ya, atau seperti apa begitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu pasti akan muncul. Ya, tadi betul, manusia punya rasa ingin tahu. Jadi ketika dihadapkan ada fenomena, ada sesuatu yang dihadapkan pada yang bersangkutan begitu ya, kemudian nggak tahu ya, pasti akan menimbulkan pertanyaan dalam benak pikirannya ya. Jadi akan menimbulkan pertanyaan karena memang ya fitrah manusia punya rasa ingin tahu begitu ya. Jadi yang dimaksud dengan adanya kebutuhan objektif di sini adalah ya kebutuhan untuk mencari tahu ya, kebutuhan untuk mencari tahu. Jadi ketika ada fenomena yang disajikan ya, ada kejadian biologi yang disajikan, ada fenomena sains, fenomena biologi yang disajikan, kemudian nggak tahu, pasti akan menimbulkan pertanyaan dalam benak pikiran. Nah, pertanyaan itu yang kita sebut sebagai kebutuhan objektif. Ya. Nah, kemudian dari observasi ya, biasanya nanti akan berlanjut pada perumusan masalah. Ya, akan berlanjut pada yang namanya perumusan masalah. Jadi difokuskan ya, akan menyelidiki apa begitu ya? Akan menyelidiki apa? Nah, penyelidikan itu didasarkan pada pertanyaan yang tadi diajukan. Ya. Didasarkan pada pertanyaan yang tadi diajukan terkait dengan fenomena yang diamati. Misalkan tadi ya, kenapa daun warnanya hijau? Ya, kenapa daun warnanya hijau? Apakah ada pigmen warna hijau di situ? Nah, itu adalah contoh perumusan masalah. Ya, apakah ada pigmen warna pada daun yang berwarna hijau tersebut? Nah, itu adalah perumusan masalah. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada pengumpulan teori. Ya, jadi sebelum ke hipotesis, sebelum merumuskan jawaban sementara, ya. Jadi boleh jadi misalkan kita sudah punya jawaban sementaranya begitu ya. Jawaban sementaranya daun yang berwarna hijau punya pigmen warna hijau. Itu adalah hipotesisnya. Nah, untuk sampai ke hipotesis biasanya dilakukan kajian dulu. Ya. Dilakukan kajian dulu ya terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya terkait dengan daun atau informasi-informasi relevan yang lainnya ya.
Jadi hipotesis yang dibuat ini punya dasar. Dasarnya adalah dari kajian teori. Ya, dari kajian teori yang sebelumnya dilakukan. Kemudian dilakukanlah perumusan hipotesis atau jawaban sementara dari pertanyaan yang sebelumnya diajukan. Ya, nah kemudian setelah dirumuskan hipotesis, misalkan tadi ya hipotesisnya adalah pada daun yang berwarna hijau memiliki pigmen warna hijau. Itu adalah jawaban sementara. Nah, jawaban sementara ini perlu diuji coba. Ya, perlu diuji coba. Sehingga langkah selanjutnya setelah perumusan hipotesis adalah melakukan percobaan, melakukan eksperimen. Nah, selama percobaan, selama eksperimen, pasti nanti akan mendapatkan data. Ya, akan mendapatkan data, fakta, ataupun informasi. Gitu, ya. Misalkan dilakukanlah percobaan, ya. Jadi daunnya diambil, kemudian daunnya direbus di dalam air, kemudian setelah direbus di dalam air, kemudian masukkan ke dalam alkohol. Direbus di dalam alkohol. Ternyata air rebusannya itu berubah menjadi berwarna hijau. Nah, dari situ ada fakta, ada data yang diperoleh. Ada pigmen warna di situ yang terlarut di dalam alkohol misalnya. Tadinya alkoholnya bening ya, setelah dicelupi dengan daun ya, direbus di situ, maka alkoholnya berubah menjadi warna hijau. Nah, dari situ ada data, ada fakta yang dilihat, ada fakta yang diperoleh dari hasil kegiatan eksperimen tersebut. Datanya apa tadi? Datanya adalah ada pigmen warna di situ, ya. Jadi air rebusan alkoholnya, ya, itu berubah warna menjadi hijau. Kemudian dianalisis, ya, dianalisis datanya, fakta-faktanya dianalisis, kemudian ditariklah sebuah kesimpulan. Kesimpulannya bahwa pada daun yang berwarna hijau terdapat pigmen yang berwarna hijau, gitu. Ya, terdapat pigmen yang berwarna hijau. Itu adalah sebuah kesimpulan, dan kesimpulannya adalah pengetahuan ilmiah. Jadi pengetahuan tersebut, ya, pengetahuan tersebut diperoleh melalui langkah-langkah sistematis, langkah-langkah logis, gitu ya, langkah-langkah logis, langkah-langkah sistematis, sehingga nanti pengetahuannya atau kesimpulannya bisa kita anggap sebagai sebuah kesimpulan ilmiah atau pengetahuan ilmiah, begitu ya. Jadi proses seperti itu, langkah-langkah seperti itu yang nanti harus menjadi pengalaman belajar ketika nanti Anda mengajarkan IPA, mengajarkan biologi kepada peserta didik, begitu. Ya, jadi pengalaman metode ilmiah ini harus menjadi pengalaman keseharian peserta didik ketika nanti belajar biologi. Nanti perumusan masalahnya bisa dibuat sedemikian rupa, dikembangkan sedemikian rupa. Dulu mungkin Anda pernah belajar ya, ada variabel bebas, ada variabel terikat ketika membuat pertanyaan penelitian. Kalau tadi itu pertanyaan penelitiannya satu variabel. Apakah pada daun yang berwarna hijau terdapat pigmen warna hijau? Itu kan satu variabel. Ya, Anda bisa kembangkan nanti, begitu ya. Misalkan Anda sedang atau akan mengajarkan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Ya, ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan misalkan. Nah, untuk menyampaikan materi ya, pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, Anda setting dalam sebuah pengalaman belajar dengan metode ilmiah misalkan. Misalkan di situ Anda buat pertanyaan penelitian, apakah air berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman tomat misalnya? Apakah pupuk berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman tomat? Ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau itu kan sudah dua variabel gitu ya. Pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan tanaman tomat, pengaruh air terhadap pertumbuhan tanaman tomat. Ada variabel bebas, ada variabel terikat di situ, ya. Variabel bebasnya adalah
pengaruh pupuknya atau pengaruh airnya. Variabel terikatnya adalah pertumbuhannya. Ya. Jadi nanti peserta didik itu melakukan eksperimen, melakukan penyelidikan untuk mengetahui pengaruh pupuk, pengaruh air. Nah, nanti setelah eksperimen, ya peserta didik akan mendapatkan data, akan mendapatkan informasi. Kemudian disimpulkanlah, ya air berpengaruh atau tidak, gitu ya, pupuk berpengaruh atau tidak. Gitu. Nah, pengetahuannya nanti yang dihasilkan itu kita sebut sebagai pengetahuan ilmiah. Begitu. Jadi pengalaman yang seperti itu yang nanti akan membuat pengalaman belajar yang bermakna, ya, pengalaman belajar yang bermakna untuk peserta didik, begitu, ya. Nah, pengalaman belajar yang seperti itu yang nanti akan sulit dilupakan, karena peserta didik nanti akan melihat, ya, membuktikan dengan mata kepala mereka sendiri, gitu. Sehingga nanti informasi-informasinya akan sulit dilupakan, gitu ya. Informasi-informasi yang dihasilkannya, didapatkannya itu akan sulit dilupakan oleh peserta didik, begitu. Ya, jadi nanti pengalaman belajarnya harus seperti itu. Ya, pengalaman belajarnya harus seperti pengalaman ilmuwan mendapatkan pengetahuan itu seperti apa. Ya, pada prinsipnya harus merasakan begitulah ya. Harus merasakan dulu ilmuwan mendapatkan pengetahuan itu prosesnya seperti ini. Nah, sekarang pun peserta didik begitu ya, belajar pengetahuan yang sama. Ya, belajar pengetahuan ilmiah. Maka untuk bisa memahami pengetahuan ilmiah tersebut, prosesnya harus seperti ilmuwan dulu mengetahui pengetahuan itu seperti apa. Ya, melalui langkah-langkah metode ilmiah begitu, ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan barangkali? Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Ya, jadi misalkan ini ya, manusia itu ya tadi betul punya rasa ingin tahu, begitu. Dan rasa ingin tahu ini menjadi salah satu sikap ilmiah, ya. Jadi kalau misalkan nanti peserta didik yang Anda ajar ya selalu bertanya, itu menandakan, mengindikasikan bahwa yang bersangkutan punya rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi ketika Anda menyajikan fenomena biologi, menampilkan gambar fenomena biologi begitu ya, kemudian peserta didik Anda bertanya, ya, bertanya terkait dengan apa yang Anda sajikan, gitu ya, yang Anda tampilkan, itu menandakan bahwa yang bersangkutan punya rasa ingin tahu yang tinggi. Dan rasa ingin tahu ini sebetulnya ya harus dipenuhi, gitu ya, harus dijawab. Ketika mengamati sesuatu tidak tahu, bertanya, dan pertanyaan itu harus dijawab, lalu nanti terpuaskan rasa ingin tahunya, begitu. Sehingga di sini ya ada yang menggunakan metode ilmiah, ada yang menggunakan metode non ilmiah begitu ya, untuk memenuhi rasa ingin tahu atau jawaban dari pertanyaan yang diajukan tersebut. Sehingga nanti hasilnya pun akan berbeda, gitu ya. Hasilnya pun akan berbeda. Nah, seperti ini begitu ya. Ada pendekatan ilmiah, ada pendekatan non ilmiah. Maka nanti hasilnya pun akan berbeda. Dan yang dibenarkan yang mana? Yang dibenarkan adalah pendekatan ilmiah, karena ini sudah teruji begitu ya, langkah-langkahnya, ya, kemudian prosedurnya dan yang lainnya sudah teruji, sehingga nanti apa-apa yang dihasilkan, pengetahuan yang dihasilkan melalui tahapan tersebut atau prosedur tersebut bisa kita anggap sebagai sebuah pengetahuan ilmiah yang memiliki tingkat kebenaran yang tinggi dibandingkan dengan pendekatan yang non ilmiah. Begitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Silakan, Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin bertanya mengenai Ya, silakan. Tadi untuk
hipotesis, kan di situ pada PowerPoint itu ada tentang seni dan keindahan dan juga tidak dapat menjangkau untuk menguji adanya Tuhan, memang benar ya Bapak. Tetapi apakah ada ilmuwan yang sebelumnya pernah menguji, maksudnya tentang keberadaan Tuhan gitu Bapak? Gimana ya? Apakah ada ilmuwan yang pernah menelusuri maksudnya, dan apakah pernyataan dari ilmuwan tersebut itu pernah dikirimkan di sebuah jurnal kan gitu Bapak, hasil tesisnya itu, atau bagaimana Bapak? Terima kasih. Diulangi tadi coba yang di bagian awal terputus-putus. Baik Bapak, mohon maaf ya Bapak. Dari waktu bagian yang menjangkau untuk menguji adanya Tuhan, kan kita ya Bapak. Nah, apakah sebelumnya itu ada ilmuwan yang penasaran gitu, jadi menguji adanya Tuhan dan juga dikeluarkan melalui jurnal dari melakukannya penelitian tersebut Bapak. Terima kasih. Oke, ya. Kalau sains itu kan kajiannya empirik, ya. Jadi kalau sains itu kajiannya empiris. Empiris itu harus ada bukti, ya. Harus ada bukti, harus ada data, harus ada fakta yang mendukung. Begitu. Harus diindra, harus bisa diindra oleh mata, kemudian oleh telinga, oleh penciuman, ya, oleh perabaan dan oleh alat indera yang lain. Jadi sains itu kajiannya adalah empirik. Ya, sains itu adalah kajiannya empirik begitu. Oke, apakah tadi pertanyaannya apakah ada ilmuwan yang mencoba mencari tahu begitu ya tentang keberadaan Tuhan? Ya, jawabannya banyak begitu ya. Karena kan yang namanya manusia punya rasa ingin tahu tadi gitu ya. Punya rasa ingin tahu ya, sehingga ya mereka juga mencari tahu terkait dengan hal tersebut begitu ya, mencari tahu terkait dengan hal tersebut. Nah, tentunya hasilnya juga bermacam-macam ya, hasilnya bermacam-macam. Kalau misalkan memang sudut pandangnya empirik ya, kalau sudut pandangnya empiris, harus ada fakta, harus ada data yang bisa diindra, ya kan Tuhan itu kan nggak bisa diindra begitu ya. Kalau misalkan yang kita yakini, yang kita percayai begitu, yang namanya Tuhan kan tidak bisa diindra, ya tidak bisa diindra. Tapi ya buktinya ada, ya buktinya ada. Ya salah satu contohnya adalah ciptaannya ada begitu ya. Kemudian sunatullahnya ada, tercipta di bumi, tercipta di alam semesta ini begitu ya. Jadi itu bisa menjadi sebuah data ya, data yang memang di situ mendukung keberadaan sang pencipta Tuhan yang ciptaannya ada di situ begitu ya, ciptaannya ada di alam semesta, baik itu berupa hal-hal yang memang bisa diindra ya, ataupun hal lain yang memang tidak bisa diindra begitu ya, karena tidak semua hal bisa diindra, seperti angin nggak bisa dilihat begitu ya, nggak bisa dilihat tapi bisa kita rasakan gitu. Atau misalkan gaya gravitasi itu kan sesuatu yang tidak bisa diindra tapi bisa kita rasakan gitu ya, bisa kita rasakan, ada buktinya, ada faktanya yang bisa mendukung hal tersebut ya. Jadi jadi tergantung latar belakang atau pandangan atau landasan ideologi si saintis tersebut gitu ya. Kalau misalkan memang dia dilatar belakangi oleh ideologi pandangan Islam, berarti ya akan berpandangan bahwa Tuhan itu ada begitu ya. Tuhan itu ada, buktinya apa? Ada ciptaannya. Ya, ada manusia, ada hewan, dan juga ada hukum-hukum yang memang tercipta di alam semesta.
Tapi ilmuwan lain berpandangan lain begitu ya, karena memang ideologinya lain begitu ya, ideologinya lain. Jadi yang namanya ideologi atau latar belakang berpikir ini akan sangat berpengaruh pada apa yang nanti dihasilkan gitu ya. Ilmuwan-ilmuwan barat dengan ilmuwan-ilmuwan Islam berbeda cara pandangnya begitu ya. Cara pandangnya berbeda karena ideologinya berbeda. Ya, ideologinya berbeda. Anggapan awalnya sudah berbeda begitu. Ya, ilmuwan ateis dengan ilmuwan Islam beda cara pandangnya. Gitu ya. Jadi itu yang kita harus pahami bahwa yang namanya akal pikiran itu ya punya keterbatasan. Buktinya apa? Tadi pandangan orang bisa berbeda-beda tergantung dari misalkan latar belakang ideologinya. Begitu dan lain sebagainya begitu ya. Jadi termasuk sains juga punya keterbatasan gitu ya. Sains punya keterbatasan. Selama ini kan kalau kita lihat kajian sains dia hanya mengkaji hal-hal yang empirik ya, mengkaji hal-hal yang empirik. Tuhan sebetulnya bukan kajian sains, bukan kajian yang empirik begitu. Sehingga bukan kapasitasnya sains untuk bisa menjelaskan itu. Gitu ya, bukan kapasitasnya sains untuk bisa menjelaskan itu. Karena kan itu adalah perkara yang gaib ya, hal yang gaib. Sehingga ya ada agama di situ. Agama itu sebetulnya menjembatani begitu ya. Menjembatani antara hal-hal yang empirik dengan hal-hal yang gaib. Jadi untuk bisa meyakini keberadaan Tuhan ya, keberadaan hal-hal yang gaib itu harus dengan iman. Gitu ya, harus dengan iman. Jadi bukan kapasitas sains karena sains bukan lapangannya begitu ya, bukan kapasitasnya untuk bisa menjelaskan. Oke, itu barangkali. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Gimana, anak? Iya Bapak, terima kasih. Ada lagi silakan yang ingin ditanyakan? Alwan? Iya Bapak, kan ada dua pendekatan. Yang pertama ada pendekatan ilmiah dan pendekatan non-ilmiah. Nah Pak, lahirnya pendekatan non-ilmiah ini disebabkan karena apa? Gitu. Oke, ada pendekatan ilmiah, ada pendekatan non-ilmiah, ya. Nah, kedua pendekatan ini sebetulnya ini digunakan oleh manusia untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Kan tadi ya, salah satu karakteristik manusia adalah dia memiliki rasa ingin tahu. Ya, segala sesuatu kalau misalkan nggak tahu pasti ditanyakan, gitu. Ya, nah untuk bisa memenuhi rasa ingin tahunya tersebut, itu kan perlu jawaban. Ya, perlu jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Nah, ada pendekatan ilmiah, ada pendekatan non ilmiah, begitu. Ya, nah pendekatan non ilmiah ini muncul dulu begitu ya, lahir karena emang keterbatasan ilmu pengetahuan, ya sehingga orang menerka-nerka, ya orang menerka-nerka, orang mengira-ngira dan lain sebagainya. Yang penting dapat jawaban begitu ya, yang penting dapat jawaban. Ya, seperti dulu begitu ya, anggapan orang tua dulu zaman dahulu ya, bulan itu tinggal sepotong karena memang yang sebagian lagi dimakan ya, dimakan oleh naga. Gitu ya, dimakan oleh naga. Itu adalah sebuah pendekatan non ilmiah begitu. Orang menerka-nerka, orang mengira-ngira begitu. Sehingga zaman dulu banyak sekali muncul ada tahayul begitu ya. Ada tahayul dan semacamnya begitu muncul, itu dalam rangka untuk sama juga memenuhi rasa ingin tahu. Sehingga orang menerka-nerka ya, menerka-nerka, mengira-ngira untuk bisa memenuhi rasa ingin tahunya tersebut begitu. Nah, di sisi lain juga ada pendekatan ilmiah begitu. Cuman ini tidak bisa dijangkau oleh semua orang begitu ya, tidak bisa dijangkau oleh semua orang. Sehingga ya muncul ya
Ada pengetahuan yang ilmiah, ada pengetahuan yang tidak ilmiah, begitu. Tergantung cara menghasilkannya bagaimana. Kalau misalkan dia hasil menerka-nerka, mengira-ngira, maka itu adalah pendekatan non ilmiah. Ya, hasilnya nanti pengetahuannya ya bisa dipertanyakan apakah benar atau tidak, begitu. Ya. Jadi semua ini muncul karena memang untuk memenuhi rasa ingin tahu manusia, begitu ya. Oke, begitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Barangkali ada yang masih ingin ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, barangkali itu saja dari Bapak, begitu ya, untuk penjelasan terkait dengan metode ilmiah. Jadi Bapak tegaskan kembali bahwa metode ilmiah ini menjadi sesuatu yang penting di dalam hakikat sains, ya, karena kalau kita perhatikan ya produk IPA ini lahir dari metode ilmiah, ya, lahir dari metode ilmiah, sehingga nanti metode ilmiah ini harus menjadi sebuah pengalaman belajar keseharian yang diselenggarakan nanti oleh guru IPA, ya, oleh guru biologi ketika mengajarkan biologi, ketika mengajarkan sains kepada peserta didik, gitu, ya. Oke, barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini, ya. Setelah ini nanti ada kuis yang harus kalian kerjakan. Oke, silakan kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan, Anda boleh bertanya di WA, begitu ya, di WA group, atau boleh juga Anda tanyakan di LMS, karena di situ Bapak sudah menyajikan ada kolom, begitu ya. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan di sini. Begitu. Oke, barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, kita diskusikan hari ini jadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.